صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita memberikan penyuluhan konseling tentang kesehatan ala atau tibun nabawi, yang mana saat ini sudah populer dengan metode bekam dan metode-metode tradisional yang memang bernuansa sunnah Rasulullah SAW. Saat ini saya berada di rumahnya Ibu Nurbaya, akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan tibun nabawi, manfaat-manfaat ketika kita melakukan pengobatan ala sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini adalah bekam. Di sini sudah ada ini ada contoh-contoh titik-titik saraf yang dibekam. Kemudian ada peralatannya, ini ada skupnya, ini ada pompanya, ini ada jarum untuk membekam, dan peralatan-peralatan lainnya. Dan saat ini saya akan mencoba untuk mendiagnosa Ibu Nurbaya seperti apa kira-kira penyakit yang dideritanya. Coba saya lihat, buka. Masih ada mahnya ya kayaknya ya. Coba kan buka. Kolesterolnya juga potensi dan masih ada, tapi yang saya lihat di sini yang paling dominan adalah ma. Betul ya, ma. Kembung terus. Kembung mungkin karena kecapean atau mungkin apalah terlambat makan dan penyebab-penyebab lainnya. Yang jelasnya bahwa segala macam penyakit bisa dibantu kesembuhannya melalui cara bekam ini. Bahkan cara bekam ini sangat efektif ketika kita membekam dan keluar darah kotor, itu langsung keluar penyakit. Ketimbang mungkin kita hanya sekedar mengandalkan obat, itu hanya membius. Ya bisa reda, tetapi hanya sekedar reda. Tapi untuk keluarnya penyakit itu akan lebih efektif ketika diadakan dengan cara bekam. Maka hendaknya kepada kita semuanya, saya selaku penyuluh dan juga memang pelaku bekam, hendaknya kita berbekam minimal sekali dalam 1 bulan, atau kalau untuk pengobatan itu 2 kali dalam sebulan. Dan ini sangat bermanfaat, terjangkau harganya, dan juga memberikan edukasi. Di samping edukasi tentang bagaimana kita memberikan penyuluhan tentang pengobatan ala Nabi, kita sudah berdakwah bagaimana kita menjaga kesehatan ala Nabi dan bagaimana kita mencegah penyakit, dan juga bagaimana mengobati dengan cara atau ala sunnah. Nah, kemudian jika misalnya kita masyarakat biasa pun, siapapun dari kalangan itu bisa mempelajari ini, mudah dan praktis, bukan hanya dari kalangan akademisi atau dari pelaku kesehatan atau mungkin misalnya tenaga kesehatan, tapi siapapun bisa mempelajari ini dan bisa mengamalkannya. Saya kira ini saja hari ini, hari Ahad tanggal 28 Mei 2022 atau tanggal 27 Syawal 1443 Hijriah. Demikian Albirumani Toko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan salah satu apoteker yang ada di rumah sakit ini. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Kemudian kita ingin berbagi ilmu tentang pengobatan medis disinergiskan dengan pengobatan tibun nabawi. Nah, beliau seorang apoteker dan rencananya akan membuka sebuah apoteker besar dan juga akan merambah ke ranah bagaimana kita membangun sinergi antara pengobatan medis dan juga pengobatan ala sunnah atau tibun nabawi. Nah, dalam hal ini tadi kita sudah bincang-bincang tentang hasil lab ini,
dan sudah dilihat alhamdulillah normal, ternyata normal semua. Dan yang paling utama di sini sesungguhnya bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari jasad atau fisik, tapi juga adalah ruhiyah atau jiwa, yang itulah merupakan sumber utama sesungguhnya yang menjadi inspirasi dan spirit sehingga akan mempengaruhi fisik. Nah, makanya pengobatan itu adalah dari berbagai unsur atau elemen. Mungkin sedikit saya akan sharing bagaimana pengalaman Ibu tentang pengobatan, kan apoteker ya, pengobatan Tibun Nabawi, dan juga disinergiskan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apoteker atau apotik. Ya, tadi yang jelasnya saya sudah bincang-bincang dengan beliau. Saya mewakili beliau saja bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu memiliki luar biasa ilmu yang perlu dipelajari. Bukan hanya persoalan ibadah mahdoh, tapi juga masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini merupakan hal yang urgen dan paling utama dan modal utama dalam kehidupan. Sehingga dengan adanya kita mencari pengetahuan tentang bagaimana kita menjaga kesehatan dan bagaimana terapi kesehatan dengan sinergitas antara pengobatan ala sunnah dan juga dengan pengobatan medis. Yang jelasnya bahwa ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, insya Allah akan terjaga keseimbangan kesehatan lahir dan batin. Kalaupun barangkali kita ke medis, itu mungkin akibat-akibat dari hal-hal yang barangkali kita belum memaksimalkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi yang jelasnya bahwa persoalan medis juga salah satu daripada ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan yang perlu diketahui, paling tidak memiliki wawasan tentang itu. Karena di dalam pengetahuan tentang medis juga ada nilai-nilai ketuhanan yang bisa kita ambil atau petik hikmahnya, dan ada nilai ketuhanan di dalamnya, sehingga kita akan mampu untuk memahami bahwa sesungguhnya perpaduan kehidupan dengan kaidah-kaidah kehidupan harus senantiasa harmoni. Mungkin ini saja barangkali konseling kami hari ini. Saya penyuluh atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, penyuluh non-PNS Kabupaten Indrekang. Kita tadi bersinergi dan membicarakan tentang bagaimana kita membangun kesehatan dan terapi kesehatan, dan kita sudah memberikan konseling tentang sinergitas tadi itu. Oke, demikian dari saya. Saya bersama dengan salah satu apoteker di rumah sakit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata penting sekali.